Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan penyakit tanaman secara kimia. Mengapa kita pelajari pengelolaan penyakit secara kimia? Bukankah ini bisa merusak lingkungan? Bukankah ini membawa konsekuensi yang besar? Justru karena ini punya potensi ke sana dan jelas, maka kita perlu tahu bagaimana bisa menggunakan pengendalian ini dengan benar sehingga mengurangi resiko-resiko itu tadi. Jika kita punya idealisme untuk saya tidak ingin pakai kimiawi terlalu banyak gitu ya. Suatu saat kita kerja bisa saja kita berhadapan dengan suatu sistem pengelolaan di sana yang sudah bertahan di sana sekian lama dan itu penggunaan senyawa kimia. Gitu ya. Suatu saat ada perdebatan antara satu tim operasional yang mengerjakan kegiatan budidaya dengan tim peneliti di perusahaan yang sama ya, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hama dan penyakit. Ya. Tim peneliti hama penyakit ini punya idealisme untuk gimana caranya kita melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan ya kan. Karena memang kita belajar, kita yang sekolah di kampus itu dalam pembahasannya tetap pengen pengelolaan itu ramah lingkungan. Nah, setelah kita ada di dunia kerja, saat itu saya bagian dari tim peneliti itu, ternyata semuanya tim peneliti pengelolaan hama penyakit itu punya komitmen yang sama bagaimana caranya agar bisa merubah kebiasaan lama yang menggunakan kimiawi ini bisa diubah dengan yang lebih ramah lingkungan. Perdebatannya jadi panjang. Kenapa? Karena teman-teman yang di operasional itu bukan orang-orang bodoh juga, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang pintar dan mereka tahu tentang pengelolaan penyakit secara kimiawi. Mereka tahu itu. Sehingga mereka mengcounter apa yang jadi keinginan kita untuk membuat satu pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Mereka counter itu. Kenapa? Karena bagi mereka risikonya terlalu besar kalau tidak menggunakan pestisida kimiawi. Dan risiko itu berarti sama dengan kinerja mereka akan jadi buruk. Gitu kan. Mereka nggak mau begitu. Jadi mereka counter dan mereka punya cukup ilmu tentang pengendalian kimiawi. Apa jadinya jika kita yang membawa semangat perubahan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan ini tidak juga punya bekal ilmu pengendalian kimiawi, maka kita pasti kalah debat hari itu. Ya, untungnya walaupun teman-teman operasional yang pintar-pintar di bidang ini, tapi tim kami dari tim peneliti ya jauh lebih pintar lagi tentang pengelolaan kimiawi. Karena itu kita perlu paham juga pengelolaan kimiawi ini harus seperti apa untuk membawa misi menjaga lingkungan tadi itu, gitu ya. Jadi ada banyak jenis pestisida, ya. Termasuk pestisida itu sendiri adalah yang digunakan untuk serangga, ya, untuk serangga. Ada pestisida yang disebut sebagai fungisida, gitu ya. Itu untuk jamur, bakterisida untuk bakteri. Atau bahan kimia sintetik beracun atau bahan kimia beracun. Itu ada yang untuk jamur, fungisida, bakteri-bakterisida dan untuk serangga pestisida atau insektisida gitu ya. Nah, kenapa cara pengendalian ini banyak dipakai dan digunakan oleh banyak orang? Karena memang metode pengendalian ini praktis. Praktis hasilnya langsung dapat terlihat. Yang menggunakan tidak perlu tenaga terdidik, semuanya bisa dilatih beberapa kali lalu bisa sehingga banyak orang pakai. Maka kalau kita mau cari metode lain untuk mensubstitusi metode ini, maka kita juga harus bisa temukan metode yang sama praktisnya, hasilnya juga oke, kalau langsung terlihat mungkin agak-agak sulit ya, tapi setidaknya hasilnya nyata dan
mudah tuh digunakan oleh siapapun. Itu tantangan kita. Kerugiannya ini banyak biaya. Karena tenaga kerja yang melakukan aplikasi termasuk bahan kimia dan alat itu biaya. Maka ini memerlukan banyak biaya. Walaupun begitu, metode lain juga perlu biaya ya. Jadi kalau dari sisi biaya ya mungkin 11-12 dengan yang lainnya. Tapi ada satu biaya yang sebetulnya perlu dihitung juga dalam pengendalian kimiawi. Nah, kalau biaya itu dihitung, maka pengendalian kimiawi ini bisa dikalkulasi membutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya itu adalah biaya rehabilitasi lingkungan. Jika kemudian penggunaan pengelolaan kimia ini memberikan atau meninggalkan residu, membuat kerusakan tanah dan air, maka kan pada akhirnya kita akan sampai di waktu di mana kita perlu melakukan rehabilitasi lingkungan itu kalau kita mau gunakan terus. Nah, untuk merehabilitasi itu kan kita butuh biaya. Nah, biaya itu seharusnya dikalkulasi masuk ke dalam biaya pengendalian kimiawi. Jadi, gampangnya gini, seharusnya biaya pengendalian kimiawi itu tidak hanya dihitung dari bahan kimia yang dibeli, alat dan tenaga kerja yang mengaplikasi, tapi juga ditambah dengan biaya rehabilitasi lingkungan. Maka kalau dilihat dari sisi itu, pengendalian kimiawi ini akan digunakan dan tetapi dipikir berkali-kali sebelum untuk digunakan. Karena biayanya jadi cukup gede kalau kita juga menghitung biaya rehabilitasi. Nah, ini beberapa ciri fungisida ideal yang sebaiknya Anda gunakan itu fungisida yang memenuhi kriteria ideal ini. Yang lain tidak boleh. Selain itu ada beberapa kesepakatan tentang fungisida yang dilarang di dunia. Itu juga perlu kita ikuti. 1. Meracun patogen sasaran. Jelas ya. Artinya kita nggak sia-sia dan tidak buang-buang uang kalau beli. Karena memang membeli itu kan punya tujuan untuk meracun patogen sasaran dan tidak meracuni tumbuhan inang atau manusia, ternak, ikan, dan sebangsanya. Loh Pak, ini kan tidak saya semprot ke ternak ikan, saya semprotnya ke kebun. Ya, di kebun itu residu itu bisa jatuh di daun, di tanah, tercuci dengan hujan ke tanah, mengalir masuk ke irigasi, mengalir ke area yang lebih rendah, di sana ada ternak dan ikan, atau menyemprot rumput kesemprot, rumputnya dipotong untuk pakan ternak, begitu ya. Itu nggak boleh sampai meracun. Sebetulnya juga residu. Mungkin ternaknya tidak mati, tapi ternaknya membawa residu fungisida itu juga nggak boleh. Kemudian tidak meracuni tanah dan lingkungan, termasuk mikroorganisme yang ada di dalam. Jadi sifatnya harus selektif, mampu membedakan mana patogen, mana mikroorganisme bukan patogen. Yang patogen saja harusnya yang diracuni. Murah dan mudah didapat. Karena itu teman-teman dalam membuat rekomendasi pengendalian, itu perlu untuk menyantumkan beberapa pilihan fungisida untuk digunakan. Karena belum tentu di setiap daerah fungisida itu ada, tersedia, ataupun terjangkau harganya. Berikutnya, dalam penyimpanan tidak mudah terbakar dan selama disimpan mutunya tidak turun, tetap baik. Tentu ada batas waktu ya, tapi tidak terlalu cepat. Karena penggunaannya ini memerlukan alat semprot dan sebagainya, maka dia tidak boleh punya sifat merusak alat semprot. Karena itu membuat masalah baru dong, kalau merusak alat semprot. Mudah disiapkan dan mudah dipakai. Yaitu sifat dari pengendalian ini sih, lebih mudah dipakai dan disiapkan. Dapat merata
melekat kuat pada permukaan tanaman. Ini satu hal penting ya, karena tidak semua yang kita semprot itu akan rata. Dan tidak semua yang kita semprot itu melekat. Bisa aja jatuh sehingga tidak mendapatkan esensi atau fungsinya, itu jadinya nggak tercapai ya, karena tidak rata dan tidak lengket, run off, jatuh ke tanah. Maka penting untuk bisa fungisida itu punya sifat merata dan dapat lengket, sehingga kita nggak perlu pakai dalam jumlah besar gitu. Aktif di lingkungan dalam waktu yang sebentar saja, karena dalam waktu sebentar meracun, patogen mati lalu hilang dia. Itu sangat baik, sehingga tidak ada residu yang terikut kemana-mana. Nah, ini nomor 12 ini kalau bisa ya, selain membunuh jamur juga membunuh serangga-serangga pengganggu lainnya. Bagaimana fungisida itu dipakai? Satu, semprot. Yang banyak kita lihat itu disemprot. Umumnya disemprot ini punya pengaruh lebih lama karena fungisida semprot lebih kuat melekat. Pada waktu melakukan penyemprotan harus diingat bahwa pengeringan suspensi fungisida yang terlalu lama di atas daun dapat membakar, dapat memperbesar sifat meracun fungisida terhadap tumbuhan. Jadi, jika fungisida itu di daun terlalu lama mengering, itu akan memperbesar sifatnya sebagai peracun tanaman. Jika fungisida itu memiliki potensi sebagai racun bagi tanaman. Kenapa lama kering? Misalnya udalanya terlalu lembab, fungisidanya akan lama kering. Ya, karena itu hindari cuaca-cuaca lembab dalam melakukan penyemprotan. Berikutnya penyerbukan. Ya. Dilakukan pada kebun-kebun yang luas, penyerbukan lebih mudah dan lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit tenaga dan kekuatan. Jadi ini tidak pakai air ya. Ini jadi pilihan untuk tempat-tempat yang kurangan air. Dilakukan di pagi hari seperti itu. Ini beberapa alat yang di tempatnya sana digunakan untuk aplikasi tanah. Nah, dalam fungisida yang teman-teman pernah lihat di toko atau di dalam kemasan, di dalamnya ada dua, paling tidak ada dua hal ya yang ada di sana. Yang satu bahan aktif. Bahan aktif itulah, nanti kita pelajari bahan aktif. Bahan aktif inilah yang punya sifat meracun. Ya. Yang kedua, bahan pembawa atau bahan tambahan. Ajuvan, bahan tambahan. Nah, untuk ajuvan ini kenapa harus diberikan? Karena tadi kita punya syarat fungisida ini harus mudah rata dan mudah melekat. Salah satu caranya adalah menambahkan ajuvan-ajuvan ke dalamnya sehingga fungisida tersebut dapat dengan mudah merata menutupi permukaan tanaman. Sabun telah lama dipakai sebagai pemerata, gitu katanya. Sabun kalium dan sabun natrium. Beberapa bahan aktif yang digunakan sebagai pemerata. Itu ada tipol, ada selestol, agral, dan lain-lain. Jadi ada yang sudah dikemas di dalam kemasannya langsung. Ada ajuvan itu yang harus dibeli terpisah dan kita campur ketika menyiapkan, gitu ya. Ada juga ajuvan selain rata, ada juga yang punya sifat untuk bantu melekatkan, ya, sehingga ketika hujan turun kemudian itu nggak jadi masalah karena bahan aktifnya sudah melekat di permukaan tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke bahan aktif.
Bahan aktif pertama yang kita pelajari adalah bahan aktif yang juga pertama kali digunakan. Itu adalah tembaga. Ya. Fungisida tembaga ini adalah fungisida yang awal-awal sekali dipakai orang, gitu. Ceritanya ada di bubur Bordeaux. Bubur Bordeaux ini dari daerah yang namanya juga Bordeaux. Termasuk jenis-jenis pestisida yang pertama kali digunakan. Karena efektif terhadap berbagai macam patogen, punya daya lekat tinggi, bahan aktif, bahan-bahannya mudah didapat di Bordeaux saat itu ya. Tetapi punya sifat yang kurang baik terhadap peralatan, membuatnya memang harus diramu sendiri, jadi sedikit sulit. Jika tidak terbiasa, tidak dapat disimpan, jadi harus langsung digunakan. Nah, dia punya partikel yang cukup besar sehingga menyumbat nozzle. Nozzle itu adalah ujung dari sprayer. Nah, bahaya juga karena endapannya melekat kuat, termasuk di sayuran yang dipakai. Berikutnya adalah yang termasuk belerang. Ya, ada yang anorganik, ada yang organik. Belerang dipakai sebagai fungisida bukan karena lebih toksik, tetapi lebih karena fitotoksisitasnya lebih rendah daripada logam yang sebelumnya. Jadi ini kemudian jadi pilihan berikutnya karena punya sifat fitotoksik yang lebih rendah. Bukannya ini lebih efikasi terhadap jamurnya lebih tinggi, tapi setidaknya dia tidak menyebabkan racun pada tanaman. Dipakai untuk pengendalian bibit tepung. Tepung belerang dipakai untuk penyerbukan, tapi kalau perlu dapat juga untuk penyemprotan. Jadi bisa dengan semprot dan penyerbukan. Masih tentang belerang yang anorganik, ada bubuk California ya. Tepung belerang dimasukkan ke kapur tohor yang menjadi panas karena diberi air. Cara ini disebut boiled. Fungisida yang terbentuk mengandung sulfida kapur. Fungisida ini ternyata juga punya efek sebagai insektisida, tapi punya sifat yang dapat merusak alat pertanian. Fungisida ini berbahaya bagi mata, sehingga harus pakai APD lengkap. Hampir semua fungisida itu punya bahaya ya, sehingga penggunanya atau orang yang mengaplikasikannya itu wajib pakai APD. APD mulai dari alat pelindung mata, sarung tangan, apron untuk melindungi badan. Mungkin nggak banyak terdapat di sekitar kita, walaupun sebetulnya ada yang jual. Tapi kita bisa gunakan misal jas hujan yang murah itu, yang plastik bening transparan itu cukup menutup dari kepala hingga tangan ya, hingga badan. Jadi seperti apron, tinggal pakai sarung tangan karet, kemudian gunakan masker dan kacamata Google. Apa semua mau pakai seperti itu? Ya, seharusnya mau karena pengaruhnya besar untuk kesehatan. Berikutnya masih ke senyawa belerang tapi yang organik. Ada derivat asam ditiokarbamin yang punya daya membunuh jamur kuat. Bisa digunakan. Fungisida karbamat merupakan fungisida yang paling penting dan paling banyak dipakai. Jadi salah satunya adalah karbamat ya. Fungisida karbamat. Ditiokarbamat, karbamat.
Quinon, berikutnya quinon. Quinon yang terdapat secara alamiah dalam banyak tumbuhan dan juga terjadi karena oksidasi senyawa fenol tumbuhan yang mempunyai aktivitas antimikrobia. Senyawa ini sering dihubungkan dengan ketahanan alamiah terhadap penyakit tumbuhan. Jadi senyawa ini dihasilkan tanaman. Ada dua senyawa kinon, ada kloranil dan diklon. Di antaranya hanya diklon yang dipakai sebagai fungisida secara komersial. Jadi diklon ini yang dipakai. Apakah kemudian kita harus ekstrak dari tanaman? Tidak selalu, karena kemudian kita bisa sintetis diklon ini ya. Senyawa aromatik. Banyak senyawa yang berbeda yang mempunyai cincin aromatik yang bersifat meracun jasa renik. Jadi senyawa aromatik ini juga punya daya racun ya. Ada PCNB, FOMAC, dan sebagainya. Senyawa-senyawa heterosiklik. Senyawa-senyawa heterosiklik merupakan kelompok yang sangat heterogen yang meliputi beberapa fungisida yang sangat baik. Ada kaptan, volpet, kaptafol, itu senyawa-senyawanya yang kemudian jadi bahan aktif yang punya sifat meracun. Kaptan adalah fungisida yang sangat baik untuk mengendalikan bercak daun, hawar, dan busuk pada buah, sayuran, dan tanaman hias. Kaptafol diperdagangkan dengan nama difolatan, mempunyai sifat mirip dengan kaptan dan volpet. Selain itu, difolatan sangat tahan terhadap cuaca sehingga mempunyai kapasitas redistribusi dan residual yang panjang. Bahaya berarti ya, karena dia bisa bertahan lama di lingkungan, punya sifat residunya kemudian jadi panjang. Tetapi punya fitotoksisitas yang rendah. Gitu ya. Oke. Fungisida sistemik. Kalau tadi kita ngomongin senyawa kimia, apa saja kelompoknya, sekarang kita bicara tentang sifatnya. Sifat yang pertama adalah sifat sistemik. Jadi fungisida yang masuk dalam sifat sistemik ini artinya fungisida itu dapat beredar di seluruh tubuh tanaman, ya. Seperti oksatin dapat diserap oleh daun atau akar dan diangkut ke atas, ya, diangkut ke atas melalui silem. Fungisida terangkut naik dan arus transpirasi dalam arus transpirasi dan dapat terakumulasi di tepi daun. Tetapi fungisida ini tidak dapat diangkut ke bawah. Jika disemprotkan pada tumbuhan berbatang basah, fungisida dapat terbagi sistemik dan merata. Jadi, fungisida sistemik ini akan masuk ke dalam tanaman. Jadi, kalau patogen sudah ada di dalam, maka dia akan ketemu dengan patogen di dalam. Atau jika patogennya belum masuk, maka patogennya belum terpengaruh hingga patogen itu masuk ke. Beberapa fungisida sistemik efektif diberikan pada biji, pencelupan akar, pembasahan tanah, atau pada pohon jika diinjeksikan pada batang. Ada juga kelompok fungisida sistemik itu yang diangkut ke bawah. Kalau tadi kan diangkut ke atas oleh silem ya. Ada juga yang diangkut ke bawah oleh floem. Hampir semua fungisida sistemik berperan dalam menghambat satu atau beberapa langkah yang spesifik dalam metabolisme patogen. Gini, bagaimana si fungisida ini mempengaruhi patogen itu salah satunya adalah dengan mengganggu metabolisme patogen, baik secara umum atau hanya pada beberapa langkah atau beberapa poin, beberapa step metabolisme saja. Nah, kebanyakan fungisida sistemik itu sifatnya itu menghambat satu atau beberapa sedikit dari metabolisme patogen tersebut. Sehingga karena hanya sedikit, hanya ada 1-2
langkah metabolisme yang terganggu, maka jika patogen itu harus tumbuh, berubah menjadi patogen yang tahan terhadap fungisida, itu bisa dilakukannya dengan cepat karena hanya perlu membuat penawar untuk sedikit step gangguan metabolisme tadi. Ya, misalnya mengganggu mitokondria. Itu ada di QOI, fungisida quinone inhibition, penghambat quinone. Itu hanya mengganggu proses itu saja. Maka jika jamur tersebut bisa menetralisir gangguan yang hanya di satu titik itu, maka dia akan jadi tahan. Maka fungisida sistemik yang hanya mengganggu di satu atau sedikit titik itu akan cepat menjadi turun efikasinya karena jamurnya akan jadi cepat muncul strain yang lebih tahan. Gitu ya. Antibiotika adalah substansi yang dihasilkan oleh jasad renik yang bersifat racun bagi jasad renik lain. Jadi antibiotik itu senyawanya dihasilkan oleh mikroorganisme dan punya sifat racun terhadap mikroorganisme lain. Kebanyakan antibiotik dikenal sekarang dihasilkan oleh Actinomycetes dan beberapa oleh Penicillium. Umumnya antibiotik bersifat racun bagi bakteri, tapi bukan berarti antibiotik itu artinya pembunuh bakteri, tapi antibiotik itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Antibiotik dapat berpengaruh langsung terhadap patogen atau secara langsung terhadap inang. Pada beberapa kasus pemakaian antibiotik untuk mengendalikan penyakit tumbuhan karena bakteri menyebabkan muncul strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut. Ya, itulah antibiotik ini termasuk mudah yang mengalami resistensi. Karena itu penggunaan antibiotik ini harus ketat, harus sangat sesuai. Nggak hanya antibiotik, fungisida lain begitu. Semua senyawa kimia beracun begitu. Harus sesuai dengan anjuran. Kalau tidak akan terbentuk strain-strain baru, termasuk pada kita manusia, di mana penggunaan antibiotik untuk obat itu juga harus sesuai resep dokter untuk menghindari resistensi. Karena kalau terjadi resistensi itu tidak hanya terjadi di satu diri manusia, patogen itu akan menyebar dan yang resisten itu akan menyebar di lingkungan juga. Itu juga kan bahaya. Nematisida adalah senyawa kimia beracun untuk meracun nematoda. Kebanyakan sifatnya fumigan tanah yang mudah menguap. Fumigan itu gas, kemudian mudah menguap. Jadi daya aktifnya sebentar. Begitu meracun, membunuh, kemudian hilang. Tidak hanya untuk nematoda, fumigan itu bisa digunakan untuk serangga, jamur bakteri, bahkan juga biji gulma. Beberapa nematisida baru tidak bersifat sebagai fumigan. Jadi belakangan ditemukan nematisida yang tidak fumigan, berbentuk butiran dan berbentuk cair. Itu bisa kita gabung dengan sistem irigasi tetes. Kita campur di situ fungisidanya. Kelompok utamanya ada hidrokarbon berhalogen, ada organofosfat, ada isotiosianat dan karbamid juga. Nah, selain tadi fungisida ada yang sistemik, satu lagi ada fungisida yang kontak. Kalau fungisida sistemik tadi masuk ke dalam tanaman, yang kontak ini tidak masuk. Fungisida kontak ini hanya ada di permukaan tanaman. Artinya dia punya sifat preventif. Dia akan ketemu patogen ketika patogen itu masih ada di permukaan tanaman.
Sehingga sebelum patogen itu